Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki Passion Week atau Minggu Passion. Kita merayakan kemenangan yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kita semua, sehingga kita memberikan tema sepanjang minggu ini, lebih daripada pemenang. Jadi saya berterima kasih kepada tim hamba Tuhan Distrik 1 Wilayah 2 ini, yang saya sebut sebagai tim yang lebih daripada pemenang. Ketika kami berbicara, berdoa, memikirkan untuk bisa menyelenggarakan malam passion. Nah, saya juga berterima kasih kepada tim lebih daripada pemenang ini, para tim multimedia yang sudah bekerja keras menyusun ini, membuat ini bisa terselenggara. Jadi saya sangat berterima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan. Terima kasih juga untuk gedung ibadah ini yang bisa kita gunakan. Terima kasih pada baik itu jemaat majelis hamba Tuhan yang ada di Efrata, Bethlehem, dan semua yang ada di Palembang dan sekitarnya. Jadi selamat kita sama-sama memasuki dengan sikap penuh doa, menghormati Yesus, meninggikan Yesus, dan biar Yesus yang dimuliakan. Kita memasuki ibadah kita dengan mengangkatkan pujian ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian dan semua yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Ada tempat untuk Yesus. Mari kita bertanya dalam hati kita, adakah tempat untuk Dia yang sudah mati untuk kita? Ada tempat untuk Yesus yang menanggung dosamu, yang ketuk dan minta masuk. Maukah sambut Tuhanmu? Tempat untuk Yesus Raja. Sekarang turut firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, lekas terimalah Dia.
mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Dan pada malam hari ini, kami umat yang sudah Kau tebus dengan penderitaan dan pengorbanan-Mu, kami ingin memuliakan Engkau. Kami tidak ingin Tuhan kehilangan keselamatan kami. Biarlah kami boleh membawa kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, agar pada masa-masa passion kami boleh benar-benar menghayati akan penderitaan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membawa kehidupan kita dan menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, pada kaki salib-Mu ku berlindung. Hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Karya-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Mujizat-Mu juga terjadi atas hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menderita bagi kami, supaya kami terus mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu.
Kami mau menyerahkan seluruh masa depan kami juga ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu yang sudah kami terima, keselamatan yang sudah kami terima, membuat kami tidak mengalami ketakutan. Tapi di tengah-tengah ketakutan yang terjadi, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau berkati kehidupan kami. Engkau berkati iman percaya kami. Di tengah-tengah situasi kami pada malam hari ini, di tengah-tengah keadaan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan kasih dan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa ini, kasih dan setia-Mu atas negara ini, dan atas seluruh rakyat bangsa Indonesia. Engkau tahu Tuhan, apa yang sedang kami hadapi. Seluruh dunia merasakan yang sama. Kami mohon pertolongan-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu, kami punya Allah yang sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Pada malam hari ini ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami. Lindungi kami, sertai kami. Firman-Mu pada malam hari ini akan kami dengar, akan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon kasih dan kuasa-Mu, biarlah lewat firman-Mu pada malam hari ini memberi kekuatan untuk kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu situasi keadaan apapun tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi justru membuat kami semakin dekat kepadamu. Bapa di dalam surga, berkati firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam Pasion yang pertama pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, malam hari ini adalah ibadah malam Pasion. Malam Pasion artinya malam perenungan, perenungan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Malam hari ini juga secara khusus kita boleh bersama-sama beribadah. Seluruh jemaat distrik 1 dan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita bersama-sama di satu channel yang sama, di waktu yang sama, dan juga di situasi yang sama. Meskipun dalam ibadah ini kita tidak dapat bertemu face to face, namun kita ada di jalur dan frekuensi yang sama, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lewat situasi ini kita terus belajar dan bersyukur atas apapun yang terjadi, bahwa di balik badai pasti ada pelangi, pelangi yang indah. Di balik situasi yang sulit, keadaan apapun, pasti ada Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, peristiwa Yesus dielu-elukan, dimuliakan orang banyak, ini terjadi
ketika Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem, tepatnya 6 hari sebelum perayaan Paskah digelar. Semua orang yang berkumpul pada waktu itu, mereka berkumpul dan mereka datang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kota, mereka datang ke Yerusalem untuk bersama-sama beribadah, merayakan ibadah Paskah. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam perayaan ibadah Paskah ini sudah menjadi tradisi bagi orang Israel. Lalu ada data yang mengatakan bahwa hampir 5.000 orang berkumpul pada waktu itu di tempat itu di Yerusalem. Orang banyak yang berkumpul dari berbagai tempat, mereka datang, mereka bersama-sama beribadah merayakan Paskah. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang banyak yang datang ini juga, mereka memiliki satu harapan besar. Mereka memiliki pengharapan bahwa yang datang adalah Mesias yang sudah datang. Orang banyak ini sudah punya pengalaman. Mereka sudah melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Ketika Tuhan Yesus melayani di mana-mana tempat, bahkan di berbagai penjuru kota, desa, di mana tempat Tuhan Yesus melayani. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu memberi sesuatu. Mereka yang berpengharapan, mereka yang tidak berpengharapan, diberi pengharapan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam pelayanannya Tuhan Yesus membuat berbagai macam mujizat. Ketika Tuhan Yesus melihat orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh, mujizat terjadi, orang lumpuh itu berjalan. Lalu dalam pelayanannya 5.000 orang tidak bisa makan, Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam pelayanannya di berbagai tempat, Yesus memberikan pengharapan kepada semua orang. Lalu orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, orang-orang sudah mengalami belas kasihan Tuhan, mereka memahami, mengerti, dan mereka berpikir bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Orang Israel menanti-nantikan Sang Mesias. Bapak Ibu serta saudara-saudari, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sangat fenomenal adalah ketika Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini peristiwa besar terjadi. Semakin orang semakin berpikir, semakin memiliki pengharapan bahwa Yesus adalah anak Allah Sang Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Hanya orang yang datang dari surga, Allah yang datang dari surga yang dapat memulihkan hidup mereka. Lewat mujizat-mujizat yang terjadi, mereka meyakini, mereka juga mempercayai. Bahkan mereka sungguh-sungguh pengharapan mereka semakin teguh bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang terbaik, memberikan pengharapan, penghiburan kepada semua orang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari, di tengah-tengah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, di malam Pasion pada malam hari ini, mari kita ingat bahwa Tuhan mampu memulihkan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memulihkan situasi kita. Tuhan juga sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah hidup kita.
akhir-akhir ini banyak sekali orang yang hidup dalam ketakutan. Ada orang yang takut tidak dapat masker lagi. Ada orang yang takut tidak dapat hand sanitizer lagi. Susah cari disinfektan lagi. Susah cari jahe lagi. Segala informasi-informasi yang kita dengar banyak membuat orang justru hidup dalam ketakutan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah-tengah hidup kita, ketakutan ada. Tapi Sang Mesias, Yesus Kristus, Anak Allah yang sudah datang, mampu memulihkan keadaan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu melakukan pemulihan atas bangsa ini, atas dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi, kita harus belajar bahwa ada maksud Tuhan yang terbaik. Pengharapan besar di tengah-tengah kehidupan orang Israel, mereka ingin menjadikan Kristus sebagai Sang Mesias. Mereka ingin menjadikan Yesus juga sebagai Raja atas hidup mereka. Karena penderitaan yang mereka alami, kesengsaraan hidup yang mereka alami selama ini akibat penjajahan Romawi, mereka hidup dalam penderitaan. Lalu ketika orang banyak mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, orang banyak itu mempersiapkan penyambutan yang tidak biasa. Siapa orang banyak ini? Orang banyak ini adalah orang yang sudah melihat, menyaksikan, mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat, berbagai macam hal Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup mereka. Orang banyak mempersiapkan penyambutan Tuhan Yesus, penyambutan yang tidak biasa. Mereka mengambil ranting-ranting, daun palem, dan banyak orang yang rela melepaskan jubahnya atau bajunya untuk mengalasi jalan-jalan. Demikian juga dengan murid-murid yang telah mengambil keledai muda yang Yesus perintahkan. Keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun untuk dinaiki. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus diarak oleh orang banyak, dan orang banyak itu berseru, Hosana. Apa artinya Hosana? Hosana, selamatkan kami. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus disambut seperti seorang raja yang baru pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan. Ada beberapa simbol yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus, dia raja, tapi dia tidak seperti raja dunia ini. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai, bukan menunggang kuda seperti panglima perang. Keledai tanda perdamaian, bukan peperangan. Keledai juga lambang kelemah lembutan, bukan kekerasan. Jadi Yesus adalah raja. Raja yang tidak melakukan peperangan, raja yang tidak memerintahkan untuk berperang, tapi raja yang memberikan perdamaian, ketenangan, kesejukan di hati seluruh umat manusia. Tuhan Yesus adalah raja. Orang Israel ingin menjadikan Tuhan Yesus raja. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. Dan semua peristiwa yang terjadi, itu semua adalah penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus tidak terjadi begitu saja.
Tapi semua yang terjadi adalah penggenapan di dalam perjanjian lama. Hal ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus juga adalah Raja dunia ini. Raja dalam arti rohani, bukan raja dalam arti politik. Yesus Kristus adalah Raja. Raja yang memberi perlindungan, Raja yang memberi perdamaian, Raja yang mampu memberikan segala sesuatu. Bahkan dia bukan hanya memerintah, Raja yang memerintah, tapi Yesus adalah Raja yang rela memberi. Raja yang rela memberi dirinya untuk seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus dalam pelayanannya banyak hal yang dia hadapi. Sejak lahir ke dalam dunia ini, sejak Kristus datang ke dalam dunia ini, sampai dia mati di atas kayu salib, penderitaan semua dia alami. Raja atas segala raja, Yesus Raja di bumi, dia juga Raja di sorga. Tapi ketika dia menjadi Raja, dia bukan hanya Raja yang tidak tahu apa penderitaan rakyatnya, tapi dia Raja yang tahu penderitaan rakyatnya dan bagaimana menyelamatkan rakyatnya. Kita sebagai rakyatnya, anak-anaknya, Kristus rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Satu peristiwa yang luar biasa yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Satu hal, yaitu tentang ketulusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup dalam ketulusan. Meskipun dia harus menanggung penderitaan yang bukan kesalahannya, dia rela menderita, dicaci maki, diludahi, dicambuk, bahkan dihianati oleh muridnya sendiri. Dan situasi yang paling menyedihkan, ketika Tuhan Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Sesudah diarak oleh orang banyak, Yesus ditangkap oleh orang-orang yang selama ini membencinya, yang selama ini ingin menyingkirkannya, yang selama ini sudah mencari waktu kapan menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya tibalah waktu penangkapan itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama dituduh dengan tuduhan palsu. Segala hal yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus dituduhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika di hadapan mahkamah agama, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak ada satu orang pun yang bersama dengan Yesus. Orang-orang yang ingin menjadikan Yesus Sang Mesias, semua orang yang ingin menjadikan Yesus seorang raja, bahkan murid-muridnya yang sudah hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, tidak ada bersama dengan Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Yesus rela menanggung segala sesuatu untuk kita. Lalu dalam situasi kesendiriannya di hadapan mahkamah agama, ada satu kesempatan untuk Tuhan Yesus membela diri. Tapi Tuhan Yesus tidak pakai kesempatan itu untuk membela dirinya. Mengapa, Bapak, Ibu? Ada kesempatan untuk membela diri, tapi Tuhan Yesus tidak pakai kesempatan itu untuk membela dirinya. Karena dia ingin memberikan keselamatan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus adalah nabi,
Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah imam dan raja atas hidup kita. Dia memberikan seluruh hidupnya, dia korbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan yang sempurna bagi hidup umat manusia. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus rela mati untuk orang berdosa. Dia telah memikul penderitaan kita. Dia telah memikul sakit kita. Dia juga telah memikul ketakutan kita. Dia pikul segala penderitaan itu di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Dunia tempat kita tinggali ini hanya sementara. Hidup kita di dalam dunia ini tempat kita berjuang, tempat kita bertahan, memiliki pengharapan di dalam Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup dalam ketakutan. Tapi kita orang-orang yang sudah di dalam Kristus, jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, banyak orang khawatir, kekhawatiran sampai melampaui kekuatannya. Secara manusia, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi Kristus lebih besar atas dari ketakutan kita dan juga kekhawatiran kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, penderitaan yang kita alami sebenarnya penderitaan yang biasa. Rasul Paulus katakan pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pada malam hari ini, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Raja kita sudah datang. Raja yang bukan hanya memerintah, tapi raja yang rela memberi dirinya. Raja yang rela mengorbankan hidupnya. Raja yang rela mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita. Keselamatan yang kita terima di tengah-tengah hidup kita menjadi satu keselamatan yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari kita hadapi situasi keadaan saat ini bersama-sama. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita akan menemukan dan kita juga akan merasakan bagaimana tangan Tuhan melindungi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bawalah penderitaan Kristus dalam hidupmu. Dan ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami belum seberapa jika dibandingkan dengan yang sudah Tuhan Yesus alami. Mari kita kuat menghadapi segala sesuatu. Mari kita tidak takut menghadapi apapun, tapi kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Pakailah situasi ini, keadaan ini, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di tengah ketakutan dan kepanikan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Engkau yang mampu mengubah keadaan kami. Engkau yang mampu mengubah situasi ini. Malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur, kami mengingat kembali akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Biarlah lewat penderitaan-Mu, kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami menjadi orang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan untuk kita sekalian di tengah-tengah situasi yang penuh dengan segala kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita bersyukur kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah kemenangan setiap umat yang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan Tuhan kita telah rasakan dan saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyampaikan persembahan syukurnya kepada gereja lokal masing-masing dan kita akan merespon semua ini dengan mengangkat pujian, "Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu." Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah saya berdoa untuk persembahan, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Begitu banyak kebaikan-Mu kami nikmati dan kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan syukur kami. Berkati apa yang telah kami bawa dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai kedatangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ingatlah dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa memberi kekuatan, pengharapan di tengah-tengah situasi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus beserta dengan kita.